Belum pernah ada mobil seperti ini. Jendela dicat hitam, ditempeli koran, tak bisa lihat jalan, dan malah gunakan navigasi. Tapi tak lama, mereka menabrak sesuatu. Pria kulit hitam berkata itu polisi tidur, tapi semua orang tahu kalau itu mayat. Radar menunjukkan ada penghalang di depan mobil, dan alarm berbunyi. Sirene depan dan belakang semakin keras. Seperti ada sesuatu yang perlahan mendekati mereka. Bayangan gelap terbang di atas atap mobil. Si Gentut pun takut. Dia mau keluar dari mobil. Yang lain segera memberhentikannya. Lalu mobil mulai bergetar hebat. Radar menunjukkan ada sesuatu di sekitar mobil. Mereka panik dan hanya bisa memejamkan mata, menunggu takdir. Di saat terakhir, pria kulit hitam itu bergegas mengemudi. Lalu percepat. Di jalan mereka terus bertabrakan. Untungnya, mereka tiba di supermarket dengan selamat. Mereka memakai penutup mata. Dengan pengalaman kerja si gendut, dia menemukan pintu supermarket. Mereka memasuki supermarket, melepas penutup mata. Mereka pun tersenyum untuk pertama kalinya. Ada makanan. Mereka mulai mengumpulkannya. Si botak pun minum anggur. Mallory menemukan seekor burung kecil. Tak ada yang merawatnya. Bagaimana masih hidup? Si botak pun berkata, ini adalah surga bagi mereka. Tinggal saja di sini, tak perlu kembali. Tapi bagaimana dengan yang lain? Biarkan mereka kelaparan. Baru selesai bicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Orang di luar berteriak. Dia memohon bantuan. Pria kulit hitam mau membuka pintu. Pria botak mengambil pistol. Yang lainnya ditutup mata. Tapi saat pintu perlahan terbuka, burung mengepakkan sayapnya dan berkicau. Tiba-tiba, orang itu membanting pintunya. Kekuatannya terlalu besar. 3 orang itu tidak bisa menahannya. Pria itu berteriak bahwa hal itu sangat indah. Mereka harus melihatnya. Dia sudah dikendalikan monster. Jika tidak ada yang menghentikannya, maka semua orang akan mati. Tepat pada waktunya, si gendut bergegas, menjatuhkan pria itu. Mereka hanya bisa mendengar pria berkata hal itu indah, tapi tidak tahu siapa orang itu. Lalu ada suara pisau. Cairan merah mengalir ke dalam ruangan. Si gendut tidak bersuara lagi. Mereka kembali ke rumah, membawa banyak makanan, juga kehilangan satu rekan. Beberapa hari kemudian, pasangan muda diam-diam bawa mobil pergi. Mereka pun terperangkap dan tidak bisa keluar lagi. Semua orang putus asa. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak lama, Mallory mendengar seseorang berbicara di luar. Wanita gemuk itu, tanpa minta persetujuan siapapun, diam-diam membiarkan seorang pria masuk. Pria itu berkata terima kasih, langsung berjalan cepat ke dalam. Mallory ambil pistol dan mengarahkannya ke dia. Dia segera turun ke lantai. Semua orang mendekat. Pria itu memperkenalkan dirinya. Dia berkata beberapa orang gila masuk ke rumahnya, memaksanya melihat monster di luar. Anggota keluarganya bunuh diri. Hanya dia sendiri yang selamat. Si botak tidak percaya. Setiap kali bertemu orang dari luar, pasti ada yang mati. Si botak merebut senapannya, paksa pria itu keluar dari rumah. Wanita tua di belakang perlahan mendekat. Ambil vas dan buat pria botak pingsan. Mereka menaruh pria botak di garasi. Hari itu, 2 ibu hamil bersamaan melahirkan. Semuanya datang ke atas untuk membantu. Tapi saat ini juga, pria di bawah mengeluarkan lukisannya. Semuanya adalah monster hitam. Dia memasukkan burung itu ke dalam kulkas. Lalu buka gorden dan sobek kertas di jendela. Dia mau melihat keluar. Pria kulit hitam pun turun. Pria botak memberitahunya, burung itu dimasukkan ke dalam kulkas. Pria kulit hitam baru saja keluarkan burung itu. Langsung dibuat pingsan oleh pria itu. Lalu dia berjalan menuju si botak. Buka pintu garasinya. Matanya telah berubah. Lalu dia naik ke atas. Lihatlah bayi yang baru lahir. Lalu merobek kertas dari jendela. Mallory menutupi matanya tepat waktu. Tapi wanita gemuk itu melihat keluar. Matanya juga berubah. Di saat terakhir, wanita itu menyerahkan anaknya kepada Mallory. Lalu melompat keluar jendela. Lalu wanita tua itu bergegas membawa gunting.